Nikah siri, fenomena sosial yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Tahukah Anda bahwa 25% masyarakat Indonesia telah melakukan nikah siri, yang artinya ada hampir 70 juta orang melakukan nikah siri di Indonesia. Dan bahkan ada beberapa oknum yang memanfaatkan nikah siri dibuatkan menjadi ide bisnis dengan memfasilitasi pernikahan siri dalam situs online. Lalu menjadi pertanyaan adalah, bagaimana status nikah siri dalam hukum positif Indonesia? Dan benarkah bahwa orang yang melakukan nikah siri dapat dituntut secara hukum pidana? Semuanya akan kami rangkum dalam talk show hari ini, yakni problematika nikah siri dalam perspektif hukum positif. Bersama saya Hilda Mesria Fadila, inilah Injambi. Halo, selamat datang pemirsa setia Jack TV. Senang sekali kami kembali menemani Anda selama 1 jam ke depan, tentunya dengan tayangan yang berkualitas, informatif, dan edukatif. Pada hari ini, Injambi akan mengangkat topik terkait nikah siri dalam tema problematika nikah siri dalam perspektif hukum positif. Dan di sebelah saya sudah ada 4 narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Yang pertama saya ingin menyapa terlebih dahulu satu-satunya wanita yang ada di sini, yakni Dr. Anda Lutfiah. Benar Bu ya? Lutfiah Bu ya? Iya, benar. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik, dan mudah-mudahan kita sehat semua ya. Amin. Amin, amin. Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Iya. Selanjutnya di sebelah Bu Lutfiah sudah ada Pak Dr. Haji Buang Yusuf SHMH selaku Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Halo Bapak, selamat datang Bapak di Injambi. Alhamdulillah bisa hadir di sini di Injambi di Jack TV. Perdana Pak ya. Perdana ini. Yang ketiga ada Bapak Profesor Dr. Haji Hadrin Hasan MA selaku Ketua Umum MUI Provinsi Jambi. Bapak, selamat datang. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Dan yang terakhir dari Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, ada Bapak Haji Zefni Ishak SHG MHI. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu semua yang ada di sini ya. Baik, pada hari ini topik kita sebenarnya mungkin sudah menjadi fenomena yang sangat lumrah di masyarakat kita. Tapi banyak yang masyarakat tidak paham ada konsekuensi hukum terhadap nikah siri itu sendiri. Dan pertama saya ingin mungkin ke Pak Ishak dulu. Saya panggil Pak Ishak, ada Pak. Ya, untuk di Provinsi Jambi Pak, angka nikah siri sendiri itu tinggi, termasuk tinggi atau tidak Pak di seluruh Indonesia? Berapa sih kalau boleh tahu angka nikah siri di Provinsi Jambi? Boleh Bapak? Ya, terima kasih. Terkait dengan fenomena nikah siri, khususnya di Provinsi Jambi, itu memang karena ini fenomena, belum ada penelitian secara ilmiah angka nikah siri di Provinsi Jambi. Cuman memang indikasi banyaknya nikah siri yang ada di Provinsi Jambi ini bisa kita lihat. Di antaranya itu bisa kita lihat dengan tingginya angka perkawinan anak dan sedikitnya yang mengurus rekomendasi atau dispensasi nikah di pengadilan agama. Jadi kalau tingginya nikah anak, sedikitnya dispensasi nikah di pengadilan agama, tentu itu mereka nikahnya di bawah tangan, nikah tidak tercatat di KUA. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isbat nikah. Tingginya angka isbat nikah di Provinsi Jambi, mungkin Bapak PA nanti akan menjelaskan lebih rinci, itu sangat tinggi. Kita sudah ada kerjasama antara pengadilan agama, dinas Capil KB terkait dengan isbat nikah itu, dan itu banyak dilaksanakan di kabupaten kota dan angkanya banyak.
Dan itulah indikasi-indikasi di Provinsi Jambi ini banyak nikah yang dilakukan tanpa dicatat di KUA ataupun di catatan sipil. Mungkin itu. Saya mau ke Pak Buang menanggapi tanggapan dari Pak Zefni Ishak. Mungkin boleh Bapak menanggapi terlebih dahulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Pengadilan 3 Wilayah Jambi tentunya memang kawal depan di pengadilan seluruh wilayah Jambi ya. Kita akan mendapatkan informasi tentang banyaknya nikah siri itu memang dilihat dari banyaknya keinginan masyarakat terutama dalam mengajukan isbat nikah. Dan alhamdulillah di beberapa kabupaten Jambi, dan launchingnya kemarin kita MOU dengan Gubernur Jambi, di mana Pak Gubernur, Dukcapil, kemudian dari Kemenak Provinsi kita mengadakan MOU terkait tentang pelaksanaan isbat nikah terpadu. Artinya terpadu itu pengadilan kita nanti akan mengeluarkan produk berupa isbat nikah. Yang kedua dari Dukcapil itu akan mengeluarkan produk-produk mereka terkait tentang mungkin akte kelahiran, kartu keluarga dan lain sebagainya. Kemudian Kemenak Provinsi akan mengeluarkan buku nikah. Dalam rangka apa? Keinginan masyarakat yang selama ini tidak mempunyai bukti pernikahan. Itulah mungkin kalau di persentase cukup banyak, kalau cukup banyak sekali. Tapi juga tidak berarti kita harus membuka lebar-lebar isbat nikah. Karena itu nanti akan membuka peluang untuk melakukan orang nikah siri terus. Jadi harus ada target dari gubernur ataupun bupati atau kota. Targetnya berapa lama? Kalau umpama datanya 10.000, anggarkan dalam 1 tahun 2.000 perkara, berarti 5 tahun harus selesai, harus begitu. Supaya efek jerahnya sambil memberikan penyuluhan hukum kepada mereka bahwa ini yang dilakukan oleh orang mereka itu dulu salah. Sekarang nikah harus melalui KUA gitu, saya kira-kira gitu. Baik, terkait nikah siri ini sendiri mungkin yang menjadi pertanyaan adalah mengenai sah atau tidaknya nikah siri. Saya mau mungkin ke Pak Hadri dulu nih Pak. Kita akan melihat dari segi hukum Islam. Mungkin memang secara umum kita tahu sah, tapi mungkin boleh Bapak menjelaskan lebih detail terhadap kesahan nikah siri dari sudut pandang agama Islam, Pak. Boleh Bapak? Baik, terima kasih. Ya, saya ini agak enak di samping kita ini ada Bapak dari BTA, ada dari Kemenak, jadi mudah-mudahan ini tidak terlalu jauh perginya ya. Emang apa yang kita rasakan di masyarakat ini ketika orang bertanya kepada ulama, seakan-akan itu adalah jawabannya nanti dari fikih gitu. Jangan dari fikih. Ada pemahaman masyarakat kita karena sudah terbentuk kehidupannya oleh sejarah kehidupan kita yang memang tidak bisa kita tolak, bahwa kita hidup lama di masa penjajahan di mana persoalan yang terkait dengan keislaman itu selalu diselesaikan secara fikih. Seakan-akan berjalan masa demikian sampai sekarang terpisah antara fikih itu dengan peraturan pemerintah. Nah, jadi sehingga dianggap sekarang ini bahwa nikah siri itu adalah nikah yang sah oleh fikih, ya, hanya diatur oleh pemerintah. Tetapi ketika kita berjalan melihat lebih jauh bahwa pemerintah kita ini kan ada punya landasan, bahwa di dalam ayat juga dikatakan ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum, patuh pada Allah, patuh pada Rasul, dan patuh pada ulil amri. Ulil amri ini adalah yang mengelola negara ini. Negara menjamin hak rakyat. Untuk keterjaminan warganya itu harus ada aturan-aturan yang mengatur. Aturan itu dituang di dalam Undang-Undang Nomor 174 ya, atau yang sudah diperbaiki dengan 1619 itu. Jadi saya kira masyarakat ini masih menganggap bahwa aturan pemerintah itu masih ada jarak antara fikih itu seakan-akan ikut ini
tidak patuh kepada fikih dan itu. Ini barangkali perlu kita masyarakat. Memang secara hukum fikih dulu tanpa kita melihat pada posisi kita sebagai warga negara di mana kita hidup, kita bisa mengatakan nikah siri artinya nikah yang fikih gitu. Nikah fikih artinya nikah yang syar'i, nikah yang sah begitu. Tetapi oleh negara supaya masyarakat kita ini dijamin oleh negara hak dan kewajibannya itu harus ada aturan. Oleh karena itu kita masyarakat harus patuh kepada undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang merujuk juga sesungguhnya kepada Al-Quran, ada rujukannya dan ada dalilnya. Bahkan kaidah mengatakan bahwa hukmul hakim mulzim atau lahu hak qudrah atau quwwah ilzamiyah, mempunyai hak memaksa. Jadi aturan yang kita ingin terapkan, yang ingin kita kawal ini adalah aturan sesungguhnya yang Islami. Jadi oleh karena itu nikah siri jadinya adalah bagian yang sesungguhnya kegiatan yang tidak mematuhi ulil amri ini tadi. Jadi saya kira mungkin masyarakat juga harus kita edukasi, harus ada sosialisasi. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak PTA nanti pada suatu saat nikah siri itu tidak ada lagi, karena itu sangat tidak efisien. Harus ada kegiatan isbat lagi, ada kegiatan macam-macam lain lagi kan. Padahal kalau sudah satu kali jalan selesai dengan KUA kan aman, rakyat kita aman dan pemerintah tidak tambah kerja. Saya kira itu yang bisa saya pahami. Baik Pak. Baik, saya mau ke Pak Buang nih Pak. Tadi Pak Hadri Hasan sudah menjelaskan dari segi hukum Islam nih Pak. Dan tetap meskipun secara Islam mungkin memang nikah siri sah, tapi ada tinjauan lagi Pak ya. Salah satunya dari ketentuan yang ada di Indonesia sendiri. Nah, kalau kita berbicara terkait ketentuan yang ada di Indonesia, seperti apa Pak? Bagaimana status nikah siri berdasarkan hukum positif kita Pak? Baik, nikah siri itu kan kalau di dalam fikih, nikah itu artinya kumpulnya antara laki dan perempuan. Siri rahasia, berarti berkumpulnya dirahasiakan. Artinya dia tidak mau tahu orang. Meskipun kita tahu dalam pengertian nikah siri itu ada minimal ada 3 macam lah. Ada nikah siri antara laki dan perempuan, resmi dia nikah di PPN, tapi tidak mau diketahui orang. Kenapa? Karena kedua-duanya mau kuliah di luar negeri, dinikahkan dulu supaya di sana orang tidak tahu. Itu juga nikah siri juga. Ada juga nikah siri zaman dulu itu, kalau orang Jawa disebutnya munggah. Kalau orang Jawa itu ketika dijodohkan antara anak dengan anak, dinikahkan dulu, tapi setelah nikah dia tidak kumpul. Nanti setelah dia dewasa baru dinikahkan. Itu juga siri juga. Tapi yang kita bahas pada hari ini adalah nikah yang dilakukan oleh laki dan perempuan, siri tidak diketahui tanpa dicatatkan di KUA, itu disebut nikah siri. Nah sekarang statusnya gimana menurut undang-undang perkawinan tahun nomor 174 pasal 2 dan ayat 1. Yang pertama mengatakan bahwa undang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama, tentu agama Islam ya. Yang kedua, perkawinan harus sah kalau dicatatkan di KUA atau P3M ya. Nah sekarang gini, undang-undang itu sendiri karena apa? Kenapa banyaknya nikah siri? Karena apakah undang-undang pasal 1 dan 2 itu bersifat kumulatif atau bersifat alternatif? Ketika dia menjadi kumulatif, kalau dia kumulatif berarti nikah siri itu tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau dia alternatif, cuma tidak dicatat saja, berarti kan sah. Jadi undang-undang sendiri tidak tegas dalam situ. Kenapa? Karena ada 2. Kalau dia bersifat kumulatif, otomatis karena tidak dicatat tidak sah. Dari segi hukum Islam sudah dijelaskan tadi, ati Allah wa atul amrikum. Pada saat sekarang saya kira pencatatan pernikahan sangat penting sekali bagi kita, terutama bagi masyarakat umat muslim ya, karena yang pentingnya nanti pada saat saya udah punya anak baru kita mikirkan, kok nggak punya buku nikah, ini susah ternyata itu. Saya kira gitu. Ya Pak, berarti memang itu tadi Pak ya, kalau kita melihat undang-undang kita sendiri sepertinya membuka celah. Seperti apa ya, mungkin agak abstrak, bukan abstrak, apa ya, rancu lah, ambigu, iya. Di satu sisi kita melihat pasal 2 ayat 1 dinyatakan sah kalau secara agama.
Namun di pasal 2 dijelaskan bahwa salah satu syarat sah dari perkawinan sendiri harus dicatatkan. Jadi kan masyarakat pun mungkin yang tidak begitu paham atau tidak aware dengan hukum pun bingung. Ya, karena ambigus itu sendiri. Baik, mungkin saya juga ingin bertanya mengapa sangat penting pernikahan harus dilakukan pencatatan dan apa saja dampak dari pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri dari perspektif hukum. Bila Bapak tadi mungkin menjelaskan dari segi hukum secara umum, saya mau ke Ibu terlebih dahulu, Bu. Apa saja sebenarnya, Bu, resiko atau akibat hukum akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri itu sendiri, Bu? Baik, terima kasih. Yang jelas kalau satu perkawinan tidak sah ya, kalau siri itu kan tidak sah di mata negara ya Pak ya. Karena apa? Karena syarat sahnya suatu perkawinan itu yang pertama adanya wali, kemudian adanya suami, kemudian adanya 2 orang saksi. Nah, kalau itu yang sah, kemudian harus dicatatkan di dalam negara. Kenapa sangat diperlukan sekali suatu perkawinan itu harus dicatatkan? Terkait pertama, pada saat seorang laki-laki dan perempuan menikah, pasti tujuan utamanya adalah bagaimana mempunyai keturunan. Nah, kita harus berpikir bahwa setelah dia melahirkan seorang anak, ada hak-hak anak yang tidak akan terpenuhi, yaitu hak seorang anak untuk mendapatkan identitas diri dia, katakanlah akta kelahirannya. Dan kalaupun nikah siri, kalau kita lihat selama ini yang dicatatkan bukan ayah ibunya di akta kelahirannya, adalah nama ibunya. Ini Benar. juga akan memberikan dampak psikologis mungkin menurut saya. Begitu anak besar dan dia tahu bahwa kok cuma nama ibunya saja yang dicatatkan, bapaknya mana gitu. Itu juga akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada anak. Berarti ada hak-hak anak yang tidak terpenuhi di dalam bila melakukan yang namanya pernikahan siri. Kemudian juga ada hak-hak anak yang juga tidak akan terpenuhi. Hak dia untuk mendapatkan kasih sayang, hak dia untuk mendapatkan kebutuhan yang jelas, bagaimana dia dapat perlindungan dari seorang ayah, kemudian bagaimana kebutuhan dia bisa terpenuhi, karena hak-hak anak itu selain dia hak hidup, dia harus hak tumbuh, berkembang, kemudian hak untuk mendapatkan kasih sayang yang penuh. Nah, kalau melihat ini juga, ini dari sisi anak. Dari sisi perempuan, kalau perempuan yang mengalami pernikahan siri, ya pasti orangnya akan menjadi orang yang dinomorduakan atau termarginalkan. Karena apa? Karena dia tidak punya kekuatan hukum, ya, baik itu di dalam kalau sudah berbicara, apalagi berbicara masalah pendapatan, ya, kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh pasangannya, ya, ini juga akan dianggap dia adalah orang yang termarginalkan, orang yang dianggap nggak penting gitu loh. Karena dia mungkin adalah salah satu upaya juga kalau kita lihat Dari studio Jack TV kami kembali menyapa pemirsa di rumah. Dari segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai akibat hukum dari nikah siri. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Kemenak. Bapak, saya ingin bertanya mengenai apa sih upaya yang sudah dilakukan Kemenak Provinsi Jambi dalam menekan angka nikah siri di Provinsi Jambi sendiri, Pak. Boleh Bapak? Program dari Kementerian Agama terkait dengan pencegahan nikah siri, ya. Tadi sudah dijelaskan nikah siri itu apa. Memang kami kilas balik dahulu. Memang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu kan ada pasal 2 ayat 1 dan 2. Pasal 2 ayat 1 itu syarat secara agama, baik agama Islam, Kristen, Katolik dan sebagainya. Jadi ada syarat-syaratnya. Kalau syarat itu terpenuhi, maka hukum itu sah. Tapi ada syarat yang kedua, ayat 2. Di ayat 2 itu syarat administratif. Itu syarat yang diberikan oleh undang-undang itu, jadi tidak bisa dipisahkan syarat agama dan syarat administratif. Apabila salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka kalau dari segi sudut pandang agama, Pak Ketua MUI tadi ngomong memang sah, tapi dilarang. Dia dilarang karena kenapa dilarang? Karena dia tidak tercatat.
Ada kemudaratan di sana, ada kerusakan-kerusakan menimbulkan banyak sekali kelemahan-kelemahan karena itu adalah perbuatan hukum. Terkait dengan program dari Kementerian Agama, kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan aksi peduli ya, aksi peduli kawin anak, nikah siri dan stunting. Itu tujuannya adalah mensosialisasikan kepada masyarakat supaya jangan terjadi lagi nikah siri. Kenapa terjadi nikah siri? Karena nikah siri itu banyak yang nikah bermasalah tadi. Kata Ibu Kadis tadi, nikah anak dipaksakan untuk nikah, tidak dapat dispensasi di pengadilan agama, nikah siri dia. Atau juga yang lainnya. Maka itu kita adakan program itu. Kemudian juga kita melaksanakan bimbingan perkawinan di kabupaten kota. Itu kita laksanakan di KUA, bimbingan perkawinan pra remaja dan bimbingan perkawinan untuk anak sekolah. Nah, itu kita laksanakan. Kita juga membuat leaflet, baleho, kemudian tribon untuk mengecam nikah siri tersebut. Jadi memang nikah siri itu salah satu program Kementerian Agama khususnya di bidang kami. Mungkin itu. Baik, saya mau ke Pak Buang. Pak menanggapi tanggapan dari Bu Lutfia dan Pak Zefni terkait sulitnya mekanisme untuk pengajuan isbat dan kemudian inilah yang menyebabkan menjadi banyak orang melakukan nikah siri itu. Bagaimana nih Pak tanggapan Bapak? Pertama begini, kenapa nikah siri itu kalau bisa dihindari gitu ya? Kebanyakan nikah siri itu terjadi karena poligami liar biasanya. Poligami liar itu artinya mereka kan sulit untuk, karena kita di pengadilan untuk izin poligami itu agak ketat sekali. Sehingga perempuan kadang-kadang mengambil pintasnya, sudahlah, yang penting kau nikah resmi lah dengan kami. Tak usah dicatatkan. Padahal di sisi lain, ketika dia tidak suka laki-laki itu, maka yang terjadi efek yang paling berat adalah perempuan. Dia akan menuntut cerai, tidak mungkin. Mana bukti nikahnya nggak ada. Pastikan nikah dia nggak mungkin. Harta yang selama dikumpulkan selama suaminya, harta bersama, dari mana kau akan menuntut harta bersama? Buktinya tidak ada ini. Itu salah satu kelemahan nikah siri ya. Menuntut harta bersama tidak bisa. Menuntut cerai secara pengadilan tidak mungkin. Anak yang ditinggalkan pun termasuk akibat talak nggak mungkin dapat. Apalagi nafkah anak, memelihara anak. Itu daripada efek nikah siri akan terjadi kepada pihak perempuan, itu yang akan jadi perlindungan terhadap perempuan dan anak sama sekali tidak ada untuk nikah siri itu. Nah kemudian isbat nikah, kenapa ada isbat nikah? Itu satu jembatan saja sebetulnya. Di undang-undang dikompilasi di pasal 7 itu sebetulnya isbat nikah itu dapat dilakukan pada perkawinan yang sebelum tahun 74 atau ada syarat satu yang tidak terpenuhi. Di antaranya tidak tercatat tadi sebetulnya. Kenapa harus diadakan? Tapi bukan solusi. Hanya satu-satu solusi isbat nikah itu. Kenapa? Tidak mungkin pemerintah ngadain isbat nikah. Maka ketika kita mengadakan isbat nikah terpadu, pada saat itulah kita sosialisasi hukum. Ini kepada anak-anak cucu bapak jangan sampai terjadi yang begini. Kita sudah bantu. Tidak mungkin mereka juga nggak kita bantu melalui isbat nikah. Kenapa? Karena anak-anaknya butuh perlindungan. Anak dia nggak salah. Benar. Anak tidak salah. Ketika dia mengajukan, ada satu cerita Pak. Ada satu anak diterima di kepolisian. Dia cuma satu syarat yang nggak bisa, belum ada. Karena tidak ada bukti bahwa dia bapak ibunya itu nikah resmi. Mengajukan isbat nikah ke pengadilan. Akhirnya hari itu saya langsung isbatkan langsung. Kenapa? Butuh bukti autentik bahwa dia itu anak sah dari ini nih. Sebegitunya coba. Padahal anak nggak salah. Hak dia udah nggak mungkin. Jadi isbat nikah itu sebenarnya pertama awalnya kan isbat nikah diadakan banyaknya orang-orang tua yang mau pergi haji. Pergi haji harus ada bukti buku nikah. Akhirnya ajukanlah ke buku nikah. Yang kedua anak mau sekolah. Masuk TK aja sekarang harus ada akte kelahiran dibikin dasarnya apa? Buku nikah. Jadikanlah isbat nikah itu. Lama-lama kok semakin dimudahkan. Bukan berarti dengan isbat nikah orang antar aja nikah siri aja nanti bisa isbat. Nah, oleh karena itu kita harus punya target. Pemerintah Provinsi Jambi atau kabupaten, berapa data yang masyarakat yang belum punya buku nikah, harus ada itu. Seperti saya contohkan di Kabupaten Serang.
Ketika saya memimpin Pengadilan Agama Serang dulu, datanya ada 10.000 masyarakat Serang belum punya buku nikah. Langsung pemerintah menganggarkan setiap tahun 2.000 perkara, 2,5 miliar. Free, karena free masyarakat ya mau, gratis soalnya kan. Hari itu dia dapat buku nikah, dapat akte kelahiran, kemudian buku kartu keluarga baru. Free lagi Pak, itu salah satu program yang harus ya digalakkan di sini. Maka kami dengan Kemenak sering adakan MOU. Itu salah satu solusi saya kira. Jadi sekali lagi seperti nikah siri itu jelas sangat merugikan bagi kaum perempuan dan anak-anak. Jangan sampai apalagi dijadikan istri kedua, nggak usah lah. Benar Pak. Ya, terkait hak tadi Pak. Apa saja sebenarnya hak yang ada gak sih Pak hak yang bisa kita tuntut ketika kita melakukan nikah siri atau sama sekali tidak bisa menuntut hak baik perempuan, laki-laki maupun anak? Ada gak sih Pak hak-hak yang dapat kita tuntut dan tidak apa aja kira-kira Pak? Karena bukti autentik pertama, dokumen yang paling penting pernikahan adalah buku nikah. Kita akan menuntut seorang laki-laki yang bejat, tidak mungkin kalau tidak ada buku nikah. Sampai ujung manapun kami tuntut, ini kamu udah resmi, kamu itu suami kah? Tapi ketika kita menjadi istri kedua, kata istri pertama, mana dasarnya? Ada enggak buku nikahnya? Enggak ada. Jadi haknya habis. Satu-satu solusi ya melalui isbat tadi. Itu pun isbat kadang-kadang agak susah. Iya. Yang paling kita tidak harapkan ketika sang suaminya meninggal, waris. Anak-anaknya menuntut waris kan? Sementara dari istri yang pertama resmi dia, ini anak beliau itu cuman ini. Lah kami juga anaknya, mana buktinya? Tidak ada. Akhirnya kan dalam rangka melindungi istri dan anak-anak yang lalu, kita adakan isbat nikah. Nah, selama kau tidak ada bukti, jangan coba-coba kau masuk jadi ahli waris. Gitu, sampai segitunya tuh. Baik, pemirsa, kita akan kembali dengan benarkah nikah siri dapat dituntut secara hukum pidana? Selanjutnya hanya di Injambi, jangan kemana-mana, tetap di JEK TV. Selamat datang kembali pemirsa setia JEK TV. Pada hari ini kami sudah berbincang-bincang dengan narasumber kita terkait nikah siri, dan ada yang cukup menarik dari pembahasan kita pada hari ini mengenai benarkah nikah siri, orang yang melakukan nikah siri dapat dituntut secara hukum pidana. Baik, saya mau ke Pak, buang lagi Pak. Jadi ini ada banyak kasus Pak, orang yang melakukan nikah siri dituntut, dihukum pidana dan dijatuhkan hukuman pidana. Nah, itu bagaimana Pak? Satu hal yang kita harapkan, saya sendiri mengharapkan ya, terutama para pemerhati hukum, kita sudah mengajukan undang-undang terapan RUU terapan bidang perkawinan di DPR. Sampai sekarang itu belum ada keputusannya. Di dalam RUU undang-undang terapan peradilan agama di bidang perkawinan itu sudah jelas-jelas tuh, kalau itu dikabulkan atau diundangkan oleh DPR, itu akan yakin namanya nikah siri akan mungkin lama-kelamaan hilang Pak. Sebab di dalam pasalnya itu, pasal 4 ayat 5 itu mengatakan bahwa barang siapa laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan tanpa dicatat, maka keduanya akan mendapatkan hukuman di situ. Benar. Kemudian di dalam pasal 141 di dalam undang-undang terapan itu bahwa lelaki dan perempuan yang melakukan pernikahan tanpa dicatat di P3N, maka dia akan dikenakan hukuman 1, denda sebanyak, kalau tidak salah itu hukuman 6 juta kalau berupa uang, dan hukuman kurungan selama 6 bulan. Tuh. Kemudian di pasal 145-nya P3N yang berani menikahkan itu orang yang tanpa melalui pencatatan, maka P3N-nya juga dikena hukuman penjara 1 tahun itu, dan denda sebanyak 12 juta itu.
Tidak hanya itu, di pasal 145 itu kalau itu nanti diundangkan itu hanya saja belum diundangkan, termasuk wali-wali yang berusaha wali hakim kayak berusaha menjadi wali, udahlah saya jadi wali hakimnya gitu. Itu pun terkena hukuman. Ada dendanya, itu di penjara juga itu. Makanya kalau itu sampai diundangkan, kita dari peradilan agama, terutama dari orang-orang yang penegak hukum, saya insya Allah pemerintah tidak akan sulit-sulit. Orang ini udah, hanya mungkin prosesnya kan tentu harus melalui peradilan gitu. Ketika ada yang menuntut, itu bapaknya atau ibunya menuntut, itu nikah siri, kami tidak rela, ajukan ke pengadilan, proses tentunya. Kalau terbukti ya bisa. Sampai sekarang ini belum diundangkan, itu masalahnya. Ya. Baik Pak Zefni Ishak, menanggapi hal tersebut nih Pak. Tadi Bapak sudah menyebutkan beberapa program yang dilakukan Kemenak. Salah satunya ya preventif lah, sosialisasi kepada masyarakat atas hal-hal seperti hak-hak yang tidak bisa dituntutkan dalam nikah siri, maupun tadi juga terkait bisa dituntut secara hukum pidana. Itu bagaimana? Apakah masyarakat kita tahu tidak hal-hal seperti itu ketika melakukan sosialisasi dari Kemenak, Pak? Terkait dengan nikah siri, itu nikah yang dilakukan bermasalah. Jadi banyak alasan kenapa masyarakat memilih untuk nikah siri, tidak dicatatkan melalui KUA atau catatan sipil. Salah satunya adalah, pertama, karena dia masih anak. Kebanyakan itu karena dia masih anak, di bawah 19 tahun, karena Undang-Undang Nomor 16 ya tahun 2019 itu menyatakan perempuan dan laki-laki itu harus berumur 19 tahun, di atas 19 tahun. Artinya di bawah itu kalau melakukan pernikahan itu wajib mengajukan dispensasi di pengadilan agama, dan itu susah mendapatkan dispensasi, susah karena pengadilan agama juga akan meneliti sifatnya yang mendesak baru bisa dikasih rekomendasi. Karena itu mereka jalan pintas melaksanakan nikah sembunyi-sembunyi tanpa tercatat. Kemudian yang kedua, yang mau berpoligami, minta izin poligami juga susah. Atau diam-diam, memang tidak mau dia menyebutkan dia mau poligami, diam-diam nikah, diam-diam dia sudah punya seorang laki-laki, sudah punya istri, mau nambah. Itu juga pasti dia susah untuk menguruskan izinnya, dia akan melakukan nikah siri. Dan banyak sekali masalah-masalah di masyarakat yang mereka itu tahu sebenarnya hukumnya, tahu dia nikah itu wajib dicatat di KUA atau di catatan sipil bagi yang non-Islam, tetapi mereka melakukan itu karena ada masalah. Jadi sebenarnya bukan mereka tidak tahu, dan ini yang perlu kita sadarkan ke masyarakat adalah perempuannya. Ya. Karena yang menjadi korban itu adalah perempuan. Maka kita juga dalam sosialisasi itu sasaran utama kita adalah remaja yang putri. Jangan sampai mereka terjebak rayuan untuk melakukan nikah siri, karena itu nanti akan merugikan mereka secara pribadi dan merugikan anaknya, karena tidak ada kepastian hukum atau perlindungan hukum pada mereka. Mungkin itu. Baik, saya mau ke Pak Hadri Hasan, Pak. Ya Pak, ya Pak, kita sudah mendengar dari segi hukum, dari pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan juga sudah menjelaskan kerugian-kerugian nikah siri, dan saya mau lihat dari segi agama nih Pak. Atas hal tersebut, sebenarnya mengapa masih banyak masyarakat yang melakukan nikah siri, Pak? Dan kita juga Bapak sudah menjelaskan juga bahwa dari segi agama pun sebenarnya kita tidak boleh, Pak ya? Atau bagaimana tuh hukumnya, Pak? Baik ya. Tadi kita sudah dapat banyak informasi dari Pak Wam, Pak Dokter beliau ini tentang variasi daripada nikah siri itu. Jadi ketika kita menyebut nikah siri itu banyak sekali anunya di bawah variasi-variasinya itu. Jadi pertama, kalau untuk lelaki yang ingin beristri dua, kenapa dia melakukan nikah kalau nikah siri? Karena memang peraturan kita, kalau kita lihat kan undang-undang itu masih ada ambiguity begitu kira-kira ya. Sebab di dalam Islam itu kan jelas ada anunya,
aturannya untuk yang boleh kawin 2, boleh 3, boleh 4, dan itu belum ada ketentuannya secara undang-undang di kita. Benar. Ya. Jadi kita masih basa-basi dalam hal itu. Jangan-jangan negara kita ini sudah harus ada aturannya untuk syanu-syanu harus istri 2 barangkali. Apalagi kalau kita perbandingan antara wanita dan pria. Nah, kita tidak bisa bermain-main dengan itu. Jadi dengan hukum alam itu sebenarnya. Jadi karena ada negara yang mewajibkan malah keluarganya yang mampu untuk beristri lebih dari 2. Karena keadaan. Kalau tidak kita berantam dengan sifat alam ini, bertabrakan kita. Nah, di kita itu kan belum ada, sehingga itu juga kita susah untuk ngerem. Maka aturan kita, undang-undang kita itu sebenarnya kan ikut ulama di dalam itu, pasti ada ulamanya, pasti ada ahli fikihnya, ahli fikih Islaminya untuk undang-undang itu. Tapi kita lihat masih memberi celah-celah gitu, tidak ada kepastian. Karena memang melihat kepada background daripada masyarakat kita ini, mereka masih juga belum dapat pegangan mana yang kita ini. Boleh apa tidak? Kalau bilang tidak, tidak usah kawin kan gitu. Karena masih ada celah-celah dikit. Jadi memang agak rumit kita. Sekarang persoalan kita mungkin nikah siri mungkin yang berkembang untuk di Jambi ini lebih banyak sifatnya itu kira-kira dari laporan beliau tadi. Buktinya, ya faktanya di luar ya, kenyataannya memang banyak yang nikah isbat, berarti banyak yang tidak punya itu. Kalau kita lihat dari segi mudaratnya pada hak wanita, pada anak. Kalau kita merujuk pada sifat hukum Islam, semua yang sifatnya mudarat itu harus kita selesaikan gitu sebenarnya. Harus ada jalan keluarnya. Tapi kita juga tidak boleh mendua, karena harus ada kepastian gitu. Boleh atau tidak, berdosa atau tidak, dilarang atau tidak, ikut pemerintah atau tidak. Kalau masih ada satu bisa gini akan pasti terus ada. Sehingga isbat talak, isbat nikah itu mungkin dalam beberapa tahun yang akan datang masih terpaksa kita buka lagi kalau kita tidak dari sekarang. Jadi saya kira memang dari satu sisi nikah siri yang secara umum kita pahami itu sebenarnya adalah banyak mudaratnya daripada manfaatnya untuk masyarakat kita. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk menutup celah itu supaya tidak lagi ke depan terjadi, paling tidak mengurangi. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi ditegaskan Pak ya, sah tapi tidak dianjurkan. Gitu Pak ya? Gimana Pak? Ya, jawab gitu apa namanya itu? Apa ya? Sah. Tapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Jadi Itu nanti yang diambil Pak. itu yang dipegang masyarakat. Ya itu karena ambigu itu tadi. Masyarakat pun jadi ya ambil ya karena jangan takut dikasirin nanti ada isbat talak katanya. Padahal kita itu jangan keluar darurat saja, kena gimana tadi. Baik. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ibu, sedikit saja Bu, bila pihak wanita yang sudah melakukan nikah siri, Bu, apa antisipasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk melindungi hak-hak perempuan-perempuan yang sudah terlanjur nikah siri? Ada tidak Bu program atau antisipasi dari Dinas Perempuan dan Anak? Yang jelas pertama kalau dinas kita kan tetap mensosialisasikan hak-hak perempuan dulu ya. Hak-hak perempuan, apa-apa saja yang menjadi hak-hak perempuan, apa-apa saja yang menjadi hak-hak dari anak itu sendiri. Nah, itu sudah kita lakukan, dan kita juga punya program pengaruh utamaan gender, kemudian kita juga punya program Kabupaten Kota Layak Anak. Itu adalah salah satu upaya kita menjawab dari permasalahan atau termasuk juga problematika dari nikah siri ini. Nah, kemudian juga upaya yang kita lakukan terhadap perempuan-perempuan yang ada di Provinsi Jambi ini, karena dinas kita tidak akan bisa berdiri sendiri, makanya kita bekerja sama dengan Kemenak, kemudian kita bekerja sama dengan organisasi wanita yang ada di Provinsi Jambi ini, termasuk juga kelompok majelis taklim, dan termasuk juga dengan MUI ya, kita melakukan kerjasama dalam rangka upaya memberikan pemahaman kepada kaum perempuan yang ada di Provinsi Jambi itu, bahwa kita perempuan Jambi itu harus cerdas loh. Benar. Ya, harus cerdas. Cerdas dalam artian jangan kita hidupnya susah, tapi malah kita menjadi apalagi ya, menjadi lebih susah lagi ya. Dalam artian seperti itu. Kita inginkan perempuan Jambi ini kedepannya harus cerdas, harus punya pilihan-pilihan hidup. Ya, daripada menjadi istri kedua ya Pak ya, dengan hak-hak yang tidak terpenuhi. Kenapa kita nggak menjadi perempuan yang mandiri saja? Setuju. Ya, yang harus kita
bangun adalah empowerment-nya ya, pemberdayaan perempuan itu sendiri, baik itu dari sisi ekonominya, dari sisi politiknya mungkin mereka kita bangun terus semangatnya daripada mereka ya terus terang dinas kita ini juga dinas yang yang mengurusi juga masalah kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya juga itu tadi ada yang nikah siri, kemudian KDRT, kemudian nikah siri, kemudian juga termasuk penelantaran ya. Kadang dinikahi setelah itu cuman nikah untuk memenuhi tanggung jawab yang menurut saya yang bias gender malahan. Kenapa? Setelah dia mungkin ketangkep basah ya Pak. Nah, dia harus nikah, dia dinikahkan. Tapi begitu setelah nikah dia akan dengan bangganya ya kan kamu yang ketangkep sama saya. Itu banyak yang kita alami. Kemudian belum lagi anak-anak yang MBA ya, married by accident. Setelah mereka dinikahkan 3 bulan mereka diceraikan. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan hukum di situ ya. Nah, makanya kami juga berharap ke depan ini mungkin dengan pengadilan agama juga ya, dengan Pak Buang juga, dengan Pak Profesor Hadri, kami pengennya ya setidak-tidaknya mungkin Pak ke depan ini kita bangun bersama bagaimana mungkin kita bisa membuat semacam aturan daerah kita Pak, Perda mungkin terkait juga dengan perlindungan perempuan. Memang kita sudah punya ada Perda perlindungan perempuan dan anak, tapi yang berkaitan yang sangat spesifik terkait dengan perkawinan ini kita belum ada. Mungkin ke depan Pak bisa kita bincang-bincang karena Selamat datang pemirsa setia Injambi. Terasa kita sudah berada di segmen terakhir. Mungkin boleh langsung ke tempat narasumber kita memberikan statement closing. Mungkin dari Ibu, poin-poinnya aja Ibu boleh. Yang jelas dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, yang jelas kita inginkan ke depan bahwa pernikahan siri ini kalau bisa dihilangkan lebih baik dihilangkan. Kalau tidak kita upayakan penekanan angka pernikahan siri ini. Yang pertama adalah yang harus kita bangun komitmen pemerintah daerah mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan yang terendah ya. Karena apa? Karena kita inginkan bahwa komitmen ini benar-benar kita bangun bersama, termasuk juga dengan elemen-elemen lainnya, MUI dan instansi vertikal yang ada. Karena apa? Kita inginkan dengan menghindari pernikahan siri ini, setidak-tidaknya kita sudah membangun yang namanya hak-hak perempuan kita tegakkan, hak-hak anak yang ada kita tegakkan, sehingga tidak ada lagi perempuan yang tersakiti, anak yang terabaikan untuk di Provinsi Jambi. Dan kita juga harus menyadari bahwa perempuan tadi adalah yang pertama dan yang terakhir di dalam satu rumah tangga. Kita inginkan seperti itu, karena ini pesanan dari para bapak-bapak ini. Kalau yang pertama berarti ada yang kedua dong Bu? Enggak, saya bilang secara tegas kami katakan harus yang menjadi yang pertama dan yang terakhir di dalam satu rumah tangga, supaya rumah tangga itu menjadi utuh, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bapak, Pak Buan mungkin boleh closing statement aja Pak, poin-poinnya. Baik, saya kira jika memang perkawinan siri ini lambat laun akan hilang, mungkin secara drastis tidak mungkin sedikit demi sedikit. Pertama mungkin saran saya mungkin kita harus membudayakan atau menghidupkan kembali penyuluhan hukum. Biasanya kita adakan penyuluhan hukum, biasanya instansi terkait, pengadilan, kejaksaan, atau Kemenak dan lain-lain. Masa-masa tertentu mungkin supaya masyarakat lebih paham tentang undang-undang perkawinan atau yang terbaru. Termasuk kalau bisa andaikan itu diundangkan untuk terapan tentang undang-undang peradilan terkait misalnya perkawinan, saya yakin efek jerak akan semakin lama akan takut orang melakukan pernikahan siri. Yang kedua mungkin menghidupkan lembaga konseling. Bagi orang-orang yang pranikah, terutama orang yang mau nikah, adakan lembaga konseling sangat penting sekali. Supaya bahwa orang nikah itu tidak hanya butuh ini saja nekat niat, tapi juga harus di beberapa hal. Dan inilah mungkin yang harus diadakan juga MOU antara pengadilan, UI, Kemenak,
hidupkan lembaga konseling dalam rangka perkawinan anak-anak, terutama orang-orang yang akan menikah. Kalau itu jalan, saya yakin insya Allah mungkin perkawinan sini akan lambat laun akan hilang, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Buang. Selanjutnya Pak Dr. Hadri Hasan, mungkin boleh Pak poin-poinnya saja. Saya kira pertama saya ingin setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Buang. Perlu ada menghidupkan lembaga yang sifatnya itu penyuluhan hukum. Kemudian karena masyarakat harus kita sadarkan bahwa mereka sekarang ini berada di mana dan kondisi keadaan kita seperti apa, dan kita tidak bisa bersikap mengambil sikap berdasarkan keadaan yang tidak real lagi sebenarnya. Sekarang kita seperti apa, kita harus sadari bahwa apa yang diambil oleh pemerintah itu sesungguhnya undang-undang hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk negara Republik Indonesia, khususnya yang terkait dengan keislaman. Tidak pernah orang Islam itu tidak dilibatkan, dan tidak pernah ulama itu tidak dilibatkan. Jadi sebenarnya hukum pemerintah itu sesungguhnya sudah sesuai dengan tuntutan Islam, terutama yang terkait dengan perkawinan ini. Kita sadar juga bahwa wakil presiden kita, Presiden RI tadinya adalah ketua komisi fatwa pada MUI, dan juga lama di situ kemudian menjadi ketua MUI. Saya kira beliau juga tidak akan membiarkan adanya aturan-aturan undang-undang tentang keislaman ini yang bertentangan dengan hukum. Itu juga harus disadari oleh masyarakat bahwa bangsa kita ini sudah sadar, pemerintah kita, bahwa yang di bawah ini adalah kebanyakan yang orang Islam. Oleh karena itu kita jangan lagi memilah-milah antara fikih yang sudah tertuang itu dengan hukum Islam itu. Jangan dianggap itu tidak Islami. Mudah-mudahan masyarakat kita bisa memahami dan jelas sekali manfaatnya dan mudaratnya ketika kita melanggar atau bertentangan dengan hukum, ketika kita dengan mengikuti hukum khususnya terkait dengan perkawinan yang namanya kawin siri itu dengan segala macamnya itu. Mudah-mudahan ke depan kawin siri itu mungkin bisa dipahami oleh masyarakat sebuah sesuatu yang perlu kita hindari. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Terakhir penutup Bapak Zefnia Ishak, boleh Bapak mungkin poin-poinnya saja. Hidup itu ada dua pilihan, selalu ada dua pilihan. Pilihan baik, positif, dan pilihan tidak baik atau negatif. Begitu juga dalam perkawinan. Dalam undang-undang cukup jelas, ada perkawinan tercatat, implikasinya dampaknya positif. Ada perkawinan yang tidak tercatat, siri di bawah tangan, tetapi implikasinya negatif. Jadi kita sebagai orang tua dan perempuan harus bijak dalam memilih. Maka kita pilihlah yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk kita dan generasi kita. Karena juga apa yang disampaikan oleh Pak Ketua MUI tadi, pernah Pak Wapres Ma'ruf Amin mengatakan nikah siri itu sah secara agama, tetapi dilarang, dikecam karena dia memberikan kemudaratan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, dan terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Dan saya ingin menyimpulkan dari pembahasan kita pada hari ini bahwa polemik nikah siri di masyarakat adalah suatu hal yang wajar. Namun hal yang terpenting adalah kita sebagai masyarakat dalam menentukan suatu keputusan atau pilihan, baik itu kita mau pro atau kontra, kita harus bijaksana dan cerdas mempertimbangkannya. Jangan sampai menyesal di belakangan dan nantinya kita sendiri yang merasakan rugi. Maka dari itu, lagi-lagi kami menghimbau selalulah jadi masyarakat yang cerdas dan bijak. Tidak hanya terhadap isu nikah siri saja, namun terhadap isu-isu lainnya. Saya Hilda Mestria Fadila mewakilkan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa, jangan lupa saksikan Injambi setiap hari Jumat pukul 8 malam, hanya di JEK TV, selalu menginspirasi.